Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahil alamin. Pada pagi yang baik ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehingga kita semua bisa melaksanakan segala macam rangkaian kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan portasi yang ini sudah di hari yang ketiga. Kemudian saya akan menyapa dulu para siswa atau santri, utamanya kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan mewakili segenap ustadz-ustadzah selamat bergabung. Dan ini adalah awal-awal kita untuk memulai belajar di MBS SMP MBK Pracimantoro ini. Satu pilihan yang baik, manakala Rasulullah SAW memberikan motivasi agar kita semangat dalam thalibul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu. Kalau kita bicara agama, ketika ada kata ilmu, itu maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu yang menurut Islam. Baik, sebelum panjang lebar saya bicara, saya akan memberikan satu himbauan dulu, bahwa untuk segenap kelas 7A, B, C yang baru, tugas kalian wajib membuat catatan dalam acara live ini, kemudian dikirim ke catatannya, difoto melalui HP masing-masing, kemudian dikirim ke grup-grup sesuai kelas. Nanti akan dinilai oleh wali kelas setelah kalian semua mengirimkan tugasnya. Tugasnya apa? Yaitu mencatat materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tambahkan identitas di bagian atas, nama lengkap dan kelas. Baik para siswa sekalian dan segenap ustadz-ustadzah dan semua pemirsa yang menyaksikan acara live ini. Pada sesi yang kedua di hari ketiga portasi SMP MBK Pracimantoro akan kita sampaikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. Kalau kita lihat materi yang ada di depan, bahwa kita akan sampaikan dulu terkait definisi akhlak. Banyak ulama menyebutkan akhlak di setiap buku-buku mereka atau setiap kitab-kitab mereka. Namun ini saya sudah sajikan dalam bentuk PowerPoint. Silakan diamati dan ditulis secara ringkas saja oleh pemirsa sekalian. Wajib bagi kelas 7A, B, C. Bahwa definisi akhlak di sini adalah, catatannya adalah berakhlak dengan akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Contohnya apa? Di antaranya kejujuran, sifat amanah, sifat bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu dan berani, sifat kedermawanan.
yang itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pesan-pesan, bahkan sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya adalah tentang akhlak. Kemudian yang kedua, kita akan menyampaikan terkait tentang definisi karakter. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau bahkan makhluk hidup yang lainnya. Jadi karakter adalah satu hal yang penting untuk membedakan manusia yang sehat dengan manusia yang terganggu akal pikirannya. Kemudian para siswa sekalian dan segenap pemirsa, tentunya manfaat daripada akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi ukuran kebahagiaan ternyata bukan dengan menumpuknya harta, bukan dengan tingginya kedudukan di jabatannya, namun justru adalah dari sisi akhlak, atau dalam bahasa lain dari sisi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memperkuat terkait akhlak, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis beliau, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan sempurnanya akhlak atau kebaikan akhlak. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian saya akan menyebutkan beberapa contoh terkait sifat-sifat akhlak yang baik. Di antaranya adalah jujur, kemudian sifat amanah, kemudian menjaga kesucian, ada sifat malu, dan sifat berani. Yang pertama adalah sifat jujur. Jujur adalah salah satu akhlak yang paling agung dalam Islam, dan disebutkan dalam banyak ayat keutamaan orang-orang yang jujur. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu minas-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sebentar, jujur. Kembalikan dulu. Jujur adalah sifat yang salah satunya sifat kenabian. Maka sebaiknya kita semua selaku kaum muslimin untuk memiliki sifat jujur. Sehingga ada salah satu sahabat yang mendapatkan julukan khusus karena kejujurannya yang sangat tinggi. Yaitu siapa? Yaitu sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq. Dia disebut dengan As-Siddiq karena tingkat kejujurannya yang sangat tinggi dan masuk ke level yang paling sempurna. Jujur lawannya adalah dusta. Untuk itu, ketika seseorang sudah terbiasa memiliki sifat jujur, maka hatinya akan terganggu manakala sekali saja atau sedikit saja pernah melakukan sebuah kedustaan, merasa tidak sempurna, merasa tidak pernah termaafkan,
jika pernah berbuat tidak jujur atau dusta. Lanjut. Kemudian sifat amanah. Sifat amanah adalah sifat di antara sifat yang amanah adalah merupakan sifat yang berat sebenarnya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab disebutkan, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi secara umum memang amanah itu berat. Maka salah satu sifat orang-orang munafik, orang-orang yang tidak jujur dalam hatinya, dia ketika diberikan amanah pasti berkhianat. Tidak tumina khana, ketika mereka dipercaya atau diberikan amanah, justru mereka awal-awal untuk segera mengkhianati. Untuk itu mari kita semua menghindari dari sifat amanah. Karena amanah itu tanggung jawabnya lebih berat daripada sekedar melaksanakan sebuah ibadah. Mengapa demikian? Karena ibadah mungkin banyak variasinya. Ada yang ibadah wajib, ibadah sunnah. Namun amanah itu hukumnya wajib. Tidak ada yang amanah yang berhukum sunnah atau berhukum yang lain. Sehingga orang-orang yang mengkhianati amanah justru dia akan mendapatkan dosa dan tidak termaafkan ketika amanah tersebut belum tertunaikan. Lanjut. Kemudian selanjutnya di antara akhlak-akhlak yang baik yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hiaskan dalam diri kita, yaitu adalah menjaga kesucian. Menjaga kesucian yaitu dengan cara meninggalkan apa yang diharamkan dan menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita seorang muslimah, kalau kalian seorang siswa atau siswi, maka di antara sifat atau aktivitas real dari menjaga kesucian adalah bagaimana kita sehari-hari bisa mengenakan pakaian yang syar'i, mengenakan pakaian yang cukup menutup aurat, dengan menjauhi niatan-niatan untuk pamer atau kesombongan. Yang selanjutnya adalah di antara anak-anak yang baik adalah malu, yaitu memiliki sifat malu. Malu adalah akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Nabi SAW pernah bersabda, "Illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka perbuatlah atau berbuatlah sekehendakmu. Maka malu adalah bagian dari iman. Manakala Nabi SAW bersabda terkait cabang-cabang iman, Nabi mengatakan wal haya'u minal iman atau wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun malu itu cabang dari cabang-cabang keimanan. Malu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak keutamaan-keutamaan, anugerah rezeki. Malu kita untuk berbuat dosa, mempersekutukannya. Kemudian yang berikutnya, sifat baik atau akhlak yang baik adalah berani. Jadi pemberani itu ternyata adalah akhlak yang baik. Lawannya adalah pengecut. Namun berani yang seperti apa? Berani pada tempatnya. Orang-orang yang berani pada tempatnya adalah akan mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan. Berani mengambil satu peluang yang baik,
Atau kalau kita bicara perjuangan para sahabat, maka berani itu adalah berani berjuang di jalan Allah, menghunus pedang, menumpas musuh-musuh Islam. Atau zaman sekarang, kalau kita sudah hidup di era globalisasi ini, berani dalam menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita semua ke dalam kebinasaan. Para siswa sekalian yang berbahagia, untuk itu kita semua setelah menyimak beberapa akhlak-akhlak yang baik yang disebutkan tadi, yang semestinya sudah dibuat ringkasannya oleh para siswa sekalian kelas 7. Untuk itu kita harus bisa menghindari di antara sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang tercela adalah yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Atau disebut dengan hukukul walidain. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang berbakti kepada kedua orang tua itu setelah mentauhidkannya. Ketika ada perintah ubudullah, sembahlah Allah, maka biasanya dalam Al-Quran itu disebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu berbuatlah kebaikan. Kalau kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan satu hal penting setelah tauhid, maka amat besar dosa kita manakala kita melakukan kedurhakaan. Karena durhaka kepada kedua orang tua adalah dosanya sama seperti dosa syirik ataupun selevel, karena dia termasuk di antara dosa-dosa besar. Kemudian yang selanjutnya di antara dosa akhlak-akhlak yang jelek adalah berdusta ketika bicara, berkhianat seperti disebutkan tentang amanah, tidak menepati janji, dengki terhadap kesenangan orang lain, menyimpan dendam atau pendendam, berprasangka buruk kepada orang lain atau suudzon, mudah sekali putus asa, kemudian suka mencuri barang yang bukan miliknya, suka menipu, dan memiliki sifat-sifat sombong. Untuk itu Nabi SAW memberikan satu doa agar kita terhindar dari sifat-sifat jelek. Nabi SAW memberikan contoh dalam hadisnya, yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, hawa nafsu yang jelek. Para santri-santri sekalian yang berbahagia, kemudian di antara kebiasaan atau kegiatan yang ditumbuhkan di SMP Muhammadiyah Perkampus Pacimantoro merupakan poin-poin yang bisa mendukung agar kita memiliki akhlak dan karakter yang baik. Di antaranya yang pertama adalah di SMP Muhammadiyah yang merupakan pilihan kalian semua untuk belajar di tahun ini atau di jenjang sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Muhammadiyah itu dibiasakan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama sholat wajib, itu dilaksanakan wajib berjamaah. Mengapa demikian? Kalau kita tinjau terkait hukum, maka memang benar bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Namun dari sisi penumbuhan sifat-sifat baik atau karakter,
maka berjamaah itu adalah banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil selain pahala yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedang aktif sekolah, maka yang wajib berjamaah itu adalah sholat duhur dan sholat asar. Kemudian yang menjadi kegiatan penting untuk menumbuhkan akhlak dan karakter itu adalah cinta Al-Quran. Salah satu program unggulan SMP Muhammadiyah PK Prasimantoro adalah tahfidzul Quran, yang tentunya sebelumnya harus dijamin bahwa kalian semua sudah benar bacaannya, sehingga ada materi yaitu tahsinul qiraah, pembetulan bacaan dari tajwid hingga cara-cara atau pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk target hafalan paling maksimal dari siswa-siswa sekalian sampai tahun ketiga itu sebisanya agar bisa mencapai juz dalam 3 tahun masa belajar. Kemudian yang berikutnya adalah ditumbuhkan sifat kedisiplinan, disiplin penuh. Dalam bentuk apa? Di antaranya adalah sholat duha. Sholat duha merupakan sholat yang hukumnya sunnah. Namun ketika seseorang terbiasa melaksanakan dengan kompak, maka itu sebenarnya adalah kedisiplinan yang terbentuk secara syar'i, secara agamis, religius. Karena untuk menjalankan ibadah wajib, semua orang akan bisa melaksanakannya karena hukumnya wajib. Namun seseorang terbiasa melaksanakan ibadah sholat duha dengan rutin setiap hari, itu satu kelebihan yang luar biasa. Kemudian upacara bendera, salah satu bentuk bahwa kita semua cinta negara Indonesia, kita senantiasa melaksanakan kedisiplinan upacara bendera. Kemudian berikutnya yang perlu kita sampaikan kepada para siswa sekalian, besok kalau kalian semua sudah masuk sekolah normal, maka terkait panggilan kepada guru itu dengan panggilan ustadz dan ustadzah. Mengapa demikian? Pertama, itu memang sudah kebiasaan ya, dibiasakan di sini di SMP Muhammadiyah PK. Namun sisi lain adalah panggilan ustadz ustadzah itu adalah panggilan yang memuliakan. Ada unsur kemuliaan, ada unsur menghormati. Bukan berarti panggilan guru atau pak guru itu tidak mulia. Namun secara khusus sifat-sifat ustadzah itu akan menggandeng erat dengan sifat-sifat keislaman. Maka keberadaan ustadz-ustadzah itu menjadi teladan penting bagi kalian besok manakala sudah masuk sekolah normal. Yang berikutnya adalah berpakaian syar'i. Untuk ukuran pakaian misalnya dibentuk dengan agar tidak terlalu ketat atau memang memenuhi syarat-syarat syar'i. Bagi yang laki-laki celana tetap panjang. Kemudian bagi yang siswa perempuan memakai jilbab yang cukup lebar sehingga akan terjaga kehormatan dan terbebas dari resiko tersingkapnya aurat. Kemudian yang berikutnya di antara penumbuhan karakter, kebiasaan di SMP Muhammadiyah PK ini adalah leadership atau kepemimpinan. Kalian semua sejak kelas 7 atau kelas 8 sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ke-IPM-an atau dalam sekolah yang disebut dengan OSIS. Dan secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama terkait kegiatan IPM. Namun saya akan sedikit mengambil ulasan bahwa sifat atau jiwa kepemimpinan atau leadership itu sangat penting dimiliki oleh masing-masing siswa. Mengapa demikian? Akan menjadi pemimpin
minimal untuk dirinya sendiri, agar dia bisa memimpin hawa nafsunya, memimpin agar bisa menghindar dari segala sifat-sifat jelek, agar bisa mengarahkan hatinya kepada hal-hal yang baik. Itu para siswa sekalian, beberapa sifat yang penting yang senantiasa ditanamkan oleh guru-guru atau ustadz-ustadzah yang ada di SMP MBK ini. Kemudian kita semua tidak lupa untuk senantiasa berdoa agar kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, menjadi pejuang-pejuang ilmu, pejuang-pejuang melawan kebodohan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, beberapa materi yang terkait tentang akhlak dan karakter. Saya himbau kembali kepada para siswa kelas 7, khususnya wajib untuk membuat catatan dan dikirim ke grup WA kelas masing-masing, sehingga nanti akan dikoreksi mana yang sudah mengumpulkan, mana yang belum. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.